Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD mempunyai target untuk meraih 60% suara di wilayah Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri silaturahmi di salah satu pondok pesantren di Jombang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD mempunyai target untuk meraih suara sebesar 60% suara di wilayah Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri silaturahmi dan safari politik di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Jombang pada Jumat 13 Januari. Menurut Ganjar, target itu ditetapkan setelah dirinya dan Mahfud MD melakukan konsolidasi dengan partai koalisi hingga relawan. Targetnya sih kalau saya tanya ke kawan-kawan 60%. 60% dan memang kami paham ini tidak gampang. Ini butuh kerja yang serius, butuh kerjasama koordinasi yang bagus gitu, untuk membaca data dengan tepat gitu dan mengikuti dinamika. Maka konsolidasi kita lakukan terus-menerus. Saya bertemu dengan partai pengusung, dengan relawan, dan saya bisa tahu persis dari masing-masing peta umpama tadi Nganjuk seperti apa. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai setiap daerah di Jawa Timur memiliki cara tersendiri untuk menggait suara. Oleh sebab itu dia mengaku akan terus bersafari politik dan ingin turun langsung bertemu dengan masyarakat. Pemirsa, relawan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan akan meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan. Relawan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, di depan kediaman Prabowo di Jakarta Jumat 12 Januari. Deklarasi tersebut ditandai dengan kontrak politik komitmen memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Prabowo menyampaikan, apabila dirinya terpilih menjadi presiden periode 2024-2029, akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dengan memperkuat pasar lokal, memperbaiki sistem distribusi, dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Manakala diberi mandat oleh saudara-saudara sekalian, manakala rakyat Indonesia memberi pada mandat kepada kami, tugas kami adalah menjaga kekayaan itu. Pertama, tidak hanya menjaga, kita harus menjaga, kemudian kita mengelola kekayaan itu untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Menteri Pertahanan tersebut akan memosisikan Solidaritas Nelayan Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan tata kelola perikanan di tanah air. Pemirsa, ulama sekaligus budayawan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau lebih sering dipanggil dengan Gus Mus memberikan pesan untuk masyarakat di tengah memanasnya situasi politik pemilu 2024. Gus Mus berharap masyarakat dapat menyikapi dengan kepala dingin dan tidak larut dalam dinamika politik. Menghadapi kontestasi pemilu 2024, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri turut memberikan petuah melalui puisi berjudul Apakah Kau Terlalu Bebal atau Aku Terlalu Peka. Pesan tersebut disampaikan pada acara silaturahmi kebudayaan yang digelar di Gedung TBRS Kota Semarang pada Jumat malam. Dalam membacakan puisi, Gus Mus ditemani dengan Nasir, seorang pelukis kondang asal Yogyakarta yang mengiringi bait demi bait puisi Gus Mus. Gus Mus meminta masyarakat tidak terprovokasi dan dapat menghadapi pemilu dengan kepala dingin. Kalau hanya saya memuji yang saya dukung, sampean memuji yang sampean dukung, tidak masalah. Tapi kalau saya tidak hanya mendukung
yang saya dukung tapi sambil jelek-jelekin yang sampai dukung, itu kan jadi persoalan di masyarakat. Kenapa ada begitu? Karena berlebih-lebihan itu menyikapi sesuatu. Pada malam silaturahmi kebudayaan yang digelar Forum Wartawan, Pemprov, dan DPR di Jateng, Gus Mus tidak tampil sendiri. Sejumlah seniman kondang turut menyuarakan pesan dalam menghadapi pemilu 2024. Di antaranya Magelan Sutanto Mendut atau Tanto Mendut yang tampil bersama penari dan penabuh alat musik. Penyair Ilham Anwar, Triyanto Triwikromo, dan Beno Siang Pamungkas yang tampil membius penonton dengan sajak-sajak khas diiringi alunan biola. Tak ketinggalan Timur Sinar Suprabana dan Sosiawan Lea membuat penonton bersorak-sorai. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kavamart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kavamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kavamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya meloloskan sejumlah kendaraan yang diekspor ke Timor Leste. Belakangan diketahui kendaraan tersebut adalah bodong atau tidak dilengkapi dengan STNK, BPKB, dan hasil sitaan dari para debitur. Polda Metro Jaya pada Rabu 10 Januari lalu mengungkap sindikat kendaraan curian yang diekspor dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Timor Leste. Dari hasil pengungkapan tersebut, ada sebanyak 46 unit kendaraan roda 4 dan 214 unit kendaraan roda 2 yang merupakan hasil sitaan debitur. Pejabat Fungsional Humas Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya, Bintang Satriawan pada Jumat 12 Januari menjelaskan bagaimana komoditas motor bodong itu bisa lolos dari sistem pengawasan Bea Cukai. Motor defaultnya dari komoditasnya jalur hijau, kecuali untuk eksportir yang dia beresiko tinggi, dia akan masuk jalur merah. Tapi kembali lagi ke kewenangan Bea Cukai, itu belum sampai kewenangan Bea Cukai, kita nggak punya kewenangan untuk mengecek barang ini betul milik yang bersangkutan atau barang curian, kita nggak sampai ke sana ngeceknya. Jadi kita hanya punya kewenangan untuk mengecek barang memenuhi ketentuan lartas atau enggak. Dia punya ketentuan lartasnya dipenuhi atau enggaknya, legalitas usahanya ada atau enggak, dan sesuai antara yang diberitahukan dengan yang dikirimkan, baik itu ekspor maupun impor. Setiap komoditas ekspor maupun impor memiliki kode harmonized system atau HS. Ada larangan terbatas atau lartas bagi beberapa komoditas dengan kode HS tertentu yang jika diekspor harus mengantongi izin dari kementerian terkait. Sementara, komoditas kendaraan tidak termasuk kategori lartas sehingga dapat langsung lolos ekspor melalui jalur hijau. Pemirsa, merespon gencarnya usaha pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan kepada masyarakat, Bengkel Bintang Racing Team atau BRT di Sentul, Kabupaten Bogor menyediakan layanan konversi motor menjadi bertenaga listrik serta memproduksi komponen motor listriknya secara mandiri. Bengkel Bintang Racing Team atau BRT yang berlokasi di Kabupaten Bogor ini menjadi salah satu bengkel yang menawarkan jasa konversi sepeda motor konvensional menjadi bertenaga listrik. Bengkel yang lokasinya dekat dengan sirkuit Sentul ini memiliki kapasitas konversi sebanyak 120 sepeda motor per bulan, dan jika digabung dengan jaringan bengkel rekanan, kapasitasnya bisa mencapai 2000 sepeda motor per bulan.
Bengkel ini memproduksi secara mandiri komponen-komponen penggerak motor listrik seperti dinamo listrik yang menggerakkan sepeda motor serta rangkaian kabel yang menyalurkan tenaga listrik dari baterai. Komponen-komponen tersebutlah yang membuat sepeda motor listrik jadi lebih hemat energi dan biaya, nol emisi, serta minim perawatan. Setelah perakitan komponen selesai, barulah proses konversi sepeda motor di bengkel BRT dilakukan. Konversi dilakukan dengan melucuti seluruh rangkaian mesin sepeda motor berbahan bakar bensin untuk diganti dengan mesin baru bertenaga listrik yang telah disiapkan sesuai model sepeda motor. Proses konversi yang dikerjakan oleh teknisi ahli tersebut hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Kemudian, setelah proses konversi rampung, sepeda motor tersebut akan menjalani serangkaian tes, seperti tes berat, tes performa, serta tes cahaya lampu dan rem. Lengkapnya tes performa tersebut membuat bengkel BRT mendapat peringkat A dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga hasil tersebut diakui pemerintah. Konversi sepeda motor di BRT tidak hanya terbatas pada sepeda motor bertransmisi otomatis, namun juga dapat dilakukan pada sepeda motor bertransmisi manual dan kopling. Salah satu hal yang unik dari sepeda motor yang sudah dikonversi di sini adalah sepeda motor dapat bergerak mundur hanya dengan menekan tombol dan menarik tuas gas. Sementara itu, menyadari pentingnya mengembangkan sumber daya manusia untuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, Presiden Direktur BRT Tommy Huang menyatakan pihaknya berkomitmen menyediakan pelatihan bagi siswa SMK dan peserta magang, serta bekerja sama dengan UMKM setempat. Uniknya BRT ini kan backbone-nya dari dulu emang mengembangkan kerjasama dengan UMKM. Siapa itu UMKM? Adalah bengkel-bengkel jalanan, bengkel-bengkel kecil, kemudian anak SMK yang baru lulus. Jika ingin bergabung, kami melakukan pelatihan. Nah, kebetulan untuk konversi ini dari SDM kan meminta kami supaya melibatkan UMKM. Jadi kami ada kelas trainingnya selama 2 hari. Jadi mekanik-mekanik SMK ini bisa belajar 2 hari di kami. Ia juga mengatakan masyarakat dapat mengakses subsidi konversi motor listrik dari pemerintah dengan mengajukan pendaftaran, menyerahkan KTP, STNK, dan BPKB atas nama yang sama, serta memastikan usia sepeda motor tidak lebih dari 10 tahun. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih,
Ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pasca serangan Israel, sejumlah warga saling berjibaku mengevakuasi korban luka. Namun sayangnya sejumlah rumah sakit termasuk Rumah Sakit Al-Aqsa kini memprihatinkan setelah bahan bakar yang digunakan untuk menghubungkan alat kesehatan dengan aliran listrik kehabisan. Sejumlah pasien yang dirawat bahkan yang berada dalam kondisi kritis nyawanya semakin terancam. Pemirsa, Provinsi Hunan, China tengah membangun pulau-pulau ramah lingkungan di Danau Dongting Selatan untuk kawanan burung migran sejak musim gugur tahun lalu. Sejauh ini sebanyak 97 pulau telah dibangun dan menjadi surga bagi kawanan burung migran tersebut.
者对一些重要物种的栖息地进行这个改善修复，采取的主要措施呢，一方面是生态保水，就是做一些保水跟虫，在这个枯水期来临之后，我们这个栖息地里面得保证有足够的水，跟这个候鸟和野生动物生存需要。第二个方面呢，就是布置了一些这个沉水植被和一些鸟类栖息树种，保证这个鸟类的这个食源充足。Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Putri Lestari bersama kerabat kerja. Pamit undur diri, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.